Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin dan Tim Hukum Ganjar Mahfud meminta Majelis Hakim memanggil sejumlah menteri untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, tim pembela hukum Prabowo Gibran bereaksi. Bisa saja meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut dipanggil sebagai saksi. Dalam sidang sengketa Pilpres di MK hari Kamis, Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin meminta 4 menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dihadirkan. Kehadiran keempat menteri dinilai bisa menjelaskan kaitan dugaan kecurangan Pilpres dan penyaluran bansos yang tidak wajar. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD turut mendukung permintaan Tim Hukum Anies Mohaimin untuk menghadirkan para menteri. Tim Hukum minta Majelis Hakim menghadirkan terutama Menteri Sosial dan Menteri Keuangan untuk mengungkap politik kebijakan penganggaran bansos. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1, demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan menilai permintaan Tim Hukum Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin agar MK menghadirkan para menteri tak perlu dilakukan dengan alasan sidang sifatnya sengketa. Kata Oto, kalau menteri-menteri dipanggil jadi saksi, bisa saja pihaknya juga minta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dipanggil jadi saksi. Kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau dikabulkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? 4 menteri yang diperdebatkan oleh ketiga tim hukum paslon agar dipanggil jadi saksi di sidang sengketa Pilpres, yakni Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain 4 menteri tersebut, tim hukum Ganjar Mahfud menambahkan Menko PMK Muhadjir Effendi untuk dihadirkan sebagai saksi di MK. Tim Liputan Kompas TV. Tim Hukum Ganjar Mahfud mendukung permintaan Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin agar Majelis Hakim memanggil sejumlah menteri untuk menjadi saksi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi, tim pembela hukum Prabowo Gibran menilai tak perlu memanggil para menteri dan membalas dengan menyebut kalau menteri dipanggil jadi saksi, maka Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bisa juga dipanggil menjadi saksi. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daily. Bergabung juga saat ini tim Hukum TKN Prabowo Gibran Martin Lukas Simanjuntak dan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Martin, dalam level seserius apa sebetulnya niatan tim pembela Prabowo Gibran memanggil Bu Mega untuk menjadi saksi dalam sidang di MK? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini kan menanggapi terkait ya permintaan dari permohon nomor 1 ya, dan juga permohonan nomor 1 yang meminta untuk dihadirkan 4 menteri ya. Padahal sebenarnya terkait permohonan ini sifatnya kan aktori incubit onus probatio ya. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Itu termaksud menghadirkan saksi-saksi. Nah, namun kan memang dalam hal ini pemohon 1 ini meminta Hakim Mahkamah Konstitusi yang memanggil. Nah, kemarin itu disepakati akan dimusyawarahkan di hari Senin dan akan diputuskan apakah 4 menteri itu akan dipanggil atau tidak. Nah, tentunya kan ini semacam memperlebar urusan gitu ya, Tifal ya. Karena kenapa? Fokus kita itu adalah di mana selisih suara antara pasangan Amin dengan Prabowo Subianto, atau setidak-tidaknya minimal 9% suara, sehingga ya
suara nasional itu bisa berkurang dari paslon 02 dan tidak memenuhi 50% plus 1. Ini kan mereka bawa-bawa menteri, bawa-bawa segala macam. Ini kan jadi melebar. Tapi tersebut nama Bu Mega dari mulutnya Bang Oto itu relevansinya buat apa? Bentar. Oleh karena itu ya, kalau dalil yang digunakan untuk memperlebar urusan, ya mungkin ketua saya, Pak Oto, ya jokes aja. Ya, mungkin kita juga akan minta hadirkan Bu Mega selaku ketua umum partai, karena kan juga banyak dugaan-dugaan yang terjadi terkait dugaan pelanggaran pada saat pemilu kemarin yang diduga keras dilakukan oleh partai tertentu gitu loh. Terima kasih. Oke, Pak Firman merespon hal ini, jokes aja nih menyebut Bu Mega bakal dibawa oleh 02 ke sidang MK, meresponnya gimana tuh? Ya, karena ini joke maka tidak perlu dibahas. Itu kan tidak substantif. Itu. Tapi udah tersebut sampai sudah direspon sedemikian rupa, Anda meresponnya gimana tuh? Ya namanya joke kan tidak perlu dibahas karena memang Ibu Mega kan bukan pejabat negara, bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu. Dan oleh karena itu tidak ada keterkaitan sama sekali. Maka kami dalam posisi bukan menanggapi. Nah, kenapa kami menyampaikan mohon mahkamah untuk menghadirkan sejumlah saksi yang berlevel pejabat menteri atau menteri karena memang kita menempatkan soal pemilu ini, pilpres ini sebagai sebuah instrumen bagi kita bersama, yaitu tidak semata-mata dengan pendekatan matematis yang kuantitatif. Tapi jikalau merujuk pada sistem konstitusi, maka pemilu itu harus berlangsung secara dan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga bersifat paradigmatik, bersifat kualitatif, substantif. Nah, ruang inilah yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Wilayah inilah yang harus dikawal oleh Mahkamah Konstitusi melalui seluruh proses ekosistem penyelenggaraan pemilu. Tapi tadi Bang Martin bilang itu kalau membawa menteri urusannya jadi melebar begitu, nggak urusan masalah sengketa hasil selisih pilpres itu. Ini yang kami teruskan. Nah, kita mendalilkan dan kita juga di dalam petitum, nah terutama dalam basis permohonan kita bahwa memang ada berbagai pelanggaran TSM, terstruktur sistem masif, yang salah satu adalah kebijakan makronya, yaitu ada politisasi anggaran dan keuangan negara, dan juga personalisasi anggaran dan keuangan negara, dalam hal ini bantuan sosial. Nah, untuk itu maka kita menyampaikan bahwa ada korelasi antara politisasi ini, personalisasi ini dengan efek elektoral. Bahkan juga di dalam berbagai diskusi kita, menurut berbagai pakar, ada pengaruh signifikan antara bansos ini dengan perilaku pemilih dan perilaku voters. Nah, dengan demikian maka menjadi relevan untuk kita meminta kepada mahkamah menghadirkan saksi pejabat negara yang berkaitan dengan otoritas ini. Oke. Jadi baik menteri sosial maupun menteri yang lain. Jadi itulah titik masuk kami dari 03 untuk memohon kepada mahkamah menghadirkan saksi yang relevan. Tentu nanti menjadi kewenangan konstitusional mahkamah, hakim mahkamah apakah ya dan tidak. Jadi bagi kami tidak ada persoalan, kita hadirkan aja. Kalau pihak lain tidak merasa tidak persoalan, maka tentu siap mendengar dan siap menerima kehadiran saksi ini. Bang Martin mau merespon tampaknya, silakan Bang. Ya, boleh saya jawab ya. Jadi gini, sengketa pilpres melalui Mahkamah Konstitusi ini kan jelas pendekatannya adalah kuantitatif ya. Dan yang disampaikan tadi oleh Bapak tadi ya, ini kan saya tidak tahu apakah sudah disertai dengan bukti-bukti berupa putusan dari Bawaslu atau putusan dari pelanggaran-pelanggaran yang lain yang pernah terjadi. Nah, kalau kita paksakan melalui Mahkamah Konstitusi, ini kan cuma 14 hari waktunya. Mau kapan selesai? Sebagai contoh saya buat beginilah. Di Bali ya, itu mayoritas pemilih PDI Perjuangan yang menang Prabowo Subianto. Apakah kita mau bilang bahwa masyarakat Bali yang mayoritas pilih PDI Perjuangan itu juga memilih Prabowo Subianto karena bansos? Nah, sama di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan pemenang mayoritas, tapi presidennya Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, yang saya mau tanya, apakah ini pengaruh bansos atau karena pengaruh memang Prabowo dan Gibran ini dianggap lebih qualified dibanding yang lain. Jadi maksud saya,
kita jangan melebar. Mhm. Waktunya terbatas. Gunakan Baik. waktu yang ada hanya khusus untuk membuktikan selisih suara. Pilih mana? Iya, Ju. Atau selisih suara Amin dengan Prabowo Subianto. Demikian, terima kasih. Oke, saya Iya. kasih giliran ke Mas Denny kalau begitu. Ini ada dorongan untuk mengundang 4 menteri jadi saksi, ditambah tadi ada kelakar juga dari Bang Oto. Mending bawa Bu Mega juga sekalian jadi saksi. Sebetulnya peluang untuk mengundang 4 menteri itu datang sebagai saksi seberapa besar, Mas Denny? Ya, sebelum menjawab pertanyaan mengundang menteri, kita terpaksa juga harus mengulas sedikit tentang paradigma kuantitatif dan kualitatif ini. Hmm. Pasal 24C ayat 1 mengatakan MK berwenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Ini yang kemudian dari 2004 sampai sekarang 20 tahun kemudian selalu menjadi bahan perdebatan di Mahkamah Konstitusi. 01 dan 03 adalah pendekatan kualitatif, melihat apakah ada pelanggaran yang TSM. 02 akan melihatnya dari pendekatan kuantitatif. Kalau kita melihat putusan-putusan MK, sebenarnya MK tidak membatasi diri pada kuantitatif saja atau kualitatif saja. Coba kita baca dari 24, itu putusan Pak Wiranto. Itu MK mengatakan akan masuk ke wilayah-wilayah kualitatif sepanjang itu merupakan constitutional question. Jika ada persoalan konstitusionalitas prinsip pemilu yang dilanggar. 2019 memang bergeser setelah ada Undang-Undang 7 2017 yang membagi kompetensi, proses TSM itu ada di Bawaslu, kemudian persoalan sengketa hasil yang terkait dengan bagaimana angka-angka itu ada di Mahkamah Konstitusi. Oke. Tetapi dalam putusan terkait dengan Prabowo Sandi yang menjadi pemohon, MK juga mengatakan sisi kualitatifnya ada di situ dalam pertimbangannya. Bahwa kalau dalam pelaksanaan tugasnya ternyata tidak sesuai dengan prinsip konstitusi, MK tetap berwenang. Oke. Jadi dalam pendapat saya, baik kuantitatif maupun kualitatif sebenarnya MK tergantung buktinya. Nah, disitulah saya ingin masuk relevansi saksi tadi. Oke. Kalau kemudian justru pertanyaan ingin apakah ini karena bansos atau tidak, menjadi penting kemudian melakukan pembuktian secara lebih utuh. Tergantung MK nih, apakah MK mau masuk ke dalam persoalan bansos karena dilihat itu adalah persoalan konstitusionalitas. Karena membaca pasal 24C tidak cukup hanya sengketa hasil, Oke. tapi perlu dibaca juga dengan 22E ayat 1 bahwa ada prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Itu satu tarikan napas interpretasi. Kalau MK berpandangan memang bansos ini mempengaruhi hasil dan terkait dengan prinsip free and fair election, maka MK kemungkinan akan merasa perlu memanggil beberapa menteri tadi. Oke, tahan di situ dulu Mas Denny. Saya harus tanyakan juga satu hal lain sebetulnya di sini. Pemohon perlu memberikan dalil-dalilnya. Oke, satu hal juga yang perlu saya tanyakan juga di sini adalah cuitan Anda di tanggal 27 Maret di akun X waktu itu. Anda menyebut bahwa ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya apa yang mendasari analisis Anda itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kami akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini. Mas Denny, soal cuitan Anda di akun X, Anda bilang prediksi saya ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah dasarnya karena mengundang 4 menteri jadi saksi di MK atau ada faktor lain? Itu lebih karena komposisi. Jadi begini, kalau kita ingin memprediksi satu putusan, maka kita bisa melihat dari rekam jejak putusan-putusan hakim sebelumnya. Misalnya, kalau di Amerika Serikat, hakim agung yang diusulkan Presiden Republik akan lebih konservatif tentang aborsi dan pernikahan sejenis. Yang diusulkan partai dari Demokrat akan lebih progresif. Nah, demikian juga kita bisa menganalisis hakim ini cenderung apakah kuantitatif, apakah cenderung kualitatif. Itu bisa dianalisis dari putusan-putusan mereka sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk pada putusan 90 saja yang memberikan pintu terbuka bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, maka yang tersisa sekarang ada di kubu menyetujui putusan itu tinggal satu orang, tinggal Guntur Hamzah.
Karena apa? Karena Anwar Usman tidak bisa ikut sidang, karena Pak Siahaan itu sudah berhenti digantikan Ridwan Mansur. Sedangkan di kubu yang menolak itu masih ada 3 orang. Adalah Pak Suhartoyo yang menolak legal standing pemohonnya Al-Masaki Biru, adalah Saldi Isra yang bikin dissenting opinion sangat lugas, dan juga Pak Arif Hidayat yang juga memberikan dissenting opinion sangat lugas. Oke. Satu orang memang sudah juga pensiun, yaitu Wahiduddin Adam. Maka tersisa bagaimana dengan Ibu Eni dan Daniel Yusmik? Ibu Eni dan Daniel Yusmik sebenarnya tidak bisa diklasifikasikan mendukung karena mereka setuju jika yang jadi calon wakil presiden itu hanya gubernur atau level provinsi, bukan level kabupaten kota. Sedangkan Pak Arsul Sani dan Ridwan Mansur tentu kita tidak tahu bagaimana posisinya karena belum bergabung lama. Artinya dengan apa? komposisi Cukup seperti itu ada peluangnya 4 gimana? orang. Mana yang dikabulkan nih Mas Denny? Yang diminta THN Amin Dengan atau diminta ada oleh 3 orang, Ganjar Mahfud? Dengan ada 3 orang yang sudah menolak putusan 90, Pak Suhartoyo, Saldi Isra, dan Pak Arif, tinggal mencari 1 orang untuk bisa menang dalam posisi menolak atau mengabulkan putusan 0103. Karena apa? Karena kalau 8 orang itu ditentukan menurut pasal 45 Undang-Undang MK adalah posisi di mana ada pimpinan, di mana ada ketua. Karena itu dengan melihat komposisi ya, saya belum bicara substansi, argumentasi, bukti, hanya melihat komposisi saya katakan ada kemungkinan permohonan 01 dan 03 itu dikabulkan. Dari sisi komposisi dan rekam jejak putusan-putusan majelis hakim sebelumnya. Oke, ada peluang tuh dikabulkan. Pak Firman, gimana meresponnya? Kami tentu dalam posisi sebagai tim hukum prinsipal 03 Pak Ganjar Pak Mahfud memang dengan terbuka, berkeyakinan dan berpengharapan permohonan kita bisa diterima dan dikabulkan dari berbagai perspektif yang kami sampaikan. Tentu nanti itu berdasarkan sejumlah dokumen bukti, saksi ahli dan saksi fakta. Tapi memang kalau kita letakkan tadi soal basis konstitusi kita, memang intinya itu bersifat kualitatif, baik 22E maupun 24C, karena itu satu rangkaian utuh yang tidak bisa pisah. Dan memang terkonfirmasi itu dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan konstitusional. Makanya sejak awal kita melihat bahwa pemilu ini adalah tidak bisa dibatasi dengan hanya 14 Februari, tapi sebuah proses ekosistem yang memiliki keterkaitan dari awal pertengahan sampai akhir, baik sebelum 14 Februari maupun setelah 14 Februari. Makanya kami sering menyebut itu terjadi hilirisasi pelanggaran TSM. Makanya kita benar-benar menyampaikan keadilan di Mahkamah Konstitusi supaya ini dibuka. Bagaimana nanti soal hasilnya, biarlah mahkamah yang memutuskan. Soal kalah menang itu soal biasa. Tapi kita ingin mengungkapkan bahwa ada sejumlah peristiwa yang ada hubungan satu sama yang lain. Nah, kalau diterima, maka kami tidak melihat dari anatomi konfigurasi mahkamah. Tetapi paling tidak anatomi itu memang ada hubungan, tetapi kami lebih memfokuskan pada materi, pada aspirasi publik untuk menegakkan konstitusi dan untuk membangun demokrasi kita melalui isu dan instrumen pilpres. Kami dalam posisi menerima masukan itu kalau ada apresiasi dan dukungan. Demikian. Bang Martin, kalaupun kemudian Anda bilang bahwa mengundang Bu Mega itu hanya jok saja disebutkan oleh Bang Otto, tapi kalau kemudian jadi juga nih 4 menteri bakal diundang ke MK, bakal diseriusin nggak bahwa Bu Mega atau mungkin kader PDIP juga yang lain untuk dibawa jadi saksi? Tapi saya bilang bukan jokes ya, mungkin jokes. Jadi itu diimplementasikan. Nah, terkait menteri ya, tentunya juga kami sudah siapkan strategi nanti seandainya dalam musyawarah di hari Senin ternyata memutuskan untuk memanggil para menteri gitu ya. Kami juga sudah merancang satu sikap nantinya dan juga hal-hal yang akan kami lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Firman terkait aspirasi ini menarik ya. Katanya Pak Firman ini mewakili aspirasi publik. Namun kalau kami melakukan riset ya dan juga survei berdasarkan konstituen kami justru ya lebih banyak yang marah ketika ya, suara mereka 58% memilih Pak Prabowo Subianto dan Gibran ini dianggap nol sama
paslon 03 dan dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita berbicara aspirasi publik yang mana? Aspirasi publik yang 16% milih Ganjar Mahfud, atau aspirasi yang memenangkan Prabowo Gibran sebanyak 58% lebih. Jadi kita jangan sumer nih, menarik-narik rakyat ataupun mencari legitimasi rakyat atau aspirasi publik, padahal aspirasi publiknya hanya 16% gitu loh. Jadi ya kita harus fair. Dan untuk proses sengketa ke depan ya, kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi ya dalam mengadili dan memeriksa perkara ini pasti arif dan bijaksana. Udah, itu aja intinya. Terima kasih. Terakhir Mas Denny, singkat saja, relevansinya apakah dapat nggak kalau kemudian Bu Mega diundang jadi saksi di MK? Ya, tergantung bukti apa yang mau disampaikan. Jadi begini, kalau saya melihat MK kemudian memang ingin masuk ke wilayah menilai konstitusionalitas bansos misalnya, maka yang juga penting untuk dimintai keterangan bukan hanya menteri, malah Presiden Joko Widodo. Kalau memang ingin tuntas dan ingin mendapatkan lengkap kenapa kebijakan itu diambil, tanggung jawabnya kan bukan pada menteri. Tanggung jawab dan eksekusi serta perintahnya ada pada Presiden Joko Widodo. Tapi konteksnya bansos menurut Anda, Mas? Siapa yang diundang? Kenapa? Konteksnya bansos menurut Anda? Ya tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kebijakan pemerintah yang disoal, maka Menteri Keuangan dan Menteri Sosial melaksanakan tugas dari Presiden. Jadi lagi-lagi apakah Ibu Mega relevan, Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma relevan, tergantung dalil apa yang akan dibuktikan oleh para pihak dan seberapa penting dirasa itu perlu didengar oleh mahkamah. Kalau bansos yang ingin diperhatikan konstitusionalitasnya apakah terkait dengan pelanggaran TSM atau tidak, maka sebenarnya ujung pengambilan keputusan yang menurut saya paling akan mengatakan this is my authority, ini adalah my responsibility, itu Presiden Joko Widodo yang relevan justru untuk didengar. Berarti berarti ada kemungkinan Presiden untuk bisa dipanggil saja oleh MK begitu ya, ada peluang ke sana? Kalau secara hukum tergantung urgensi pembuktiannya. Secara politik saya yakin ini akan menjadi perdebatan karena Presiden diundang ke Mahkamah Majelis itu jarang sekali. Diundang ke DPR saja diwakili menteri, apalagi diundang ke satu persidangan yang sedikit banyak dalam tanda kutip meminta pertanggungjawabannya dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintahan. Tentu bisa dimaknai Presiden dalam tanda kutip diadili. Relevansinya yes, secara hukum memungkinkan, tetapi secara politik saya yakin pasti akan banyak resistensi. Ada kemungkinan tuh Mas Firman kalaupun mau dipanggil Bu Mega jadi saksi kalau kata Bang Martin tadi masih mungkin gitu. Ngeresponnya gimana tuh? Kan Bu Mega kan tergantung basis argumen pertimbangan dimohon kepada mahkamah. Tapi jikalau melihat yang disampaikan tidak berbasis, tidak berargumen, apalagi Bu Mega kan bukan dalam posisi pejabat negara, penyelenggara negara, bukan juga penyelenggara pemilu dan pengawas. Itu yang pertama. Saya merujuk kepada yang disampaikan oleh Profesor Denny, sesungguhnya dalam sistem konstitusi, penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemerintah negara sesungguhnya adalah Presiden, siapapun Presiden. Karena menteri itu adalah pembantu Presiden. Nah tentu pada level teknis informasi bisa diundang, tetapi pesan moralnya adalah secara konstitusional sebetulnya bisa. Tentu nanti ada pertimbangan mahkamah. Tetapi untuk sementara memang saksi-saksi di level menteri itu yang kita mohon hadir untuk menyampaikan kesaksian. Kalau berkaitan dengan aspirasi publik, kami perlu meluruskan bahwa jikalau merujuk pada kekuatan-kekuatan masyarakat dalam berbagai bentuk perguruan tinggi, intelektual, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, seniman, budayawan, aktivis NGO, ormas, aktivis pemuda, aktivis perempuan, kalangan profesional, sebelum pemilu, setelah pemilu, sebelum menyampaikan. Jangan lihat pendekatan kuantitatifnya, tapi pendekatan kualitatif. Dan mereka tidak dalam posisi 0103, kan mereka independen dan mandiri. Yang perlu adalah, jika melihat riset Balitbang Kompas, ada 51 orang pemilu sebetulnya terpengaruh dengan bansos ini. Bisa dirujuk ke sana, bisa dikonfirmasi ke Balitbang Kompas. Bang Martin, responnya gimana tuh? Ada peluang juga Pak Jokowi buat dipanggil kalau kemudian konteksnya soal kebijakan?
Bentar dulu, terkait Litbang Kompas, tolong bacanya itu yang komprehensif. Justru dalam kesimpulannya, ya, itu menyatakan bahwa bansos itu bukan salah satu suatu hal yang paling dominan dalam perpindahan dari suara Ganjar ke Prabowo. Nanti baca lagi, Pak. Ya. Nah, lalu tadi mengenai tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh ormas, Pak, bukan kita nggak ada, Pak, kita banyak. Cuman kita ini sukanya itu tidak suka gaduh-gaduh seperti itu. Nah, nanti bayangin Pak begini ya, yang saya sampaikan tadi bahwa 03 mengatakan suaranya 02 itu 0. Ini bahaya loh Pak. Ini banyak yang marah Pak. 58% itu termasuk tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh organisasi masyarakat kecil, anak-anak Gen Z yang percaya terhadap Prabowo Gibran. Ini mereka juga marah Pak. Nah, cuman kami tidak suka menggunakan atau memobilisasi ya orang-orang tertentu ya supaya seakan-akan melegitimasi degradasi moral yang terjadi di bangsa ini. Itu Ya aja. menurut saya sih disampaikan argumen itu di persidangan. Memang kita menyampaikan ada relasi ini dengan pelanggaran TSM dan soal kualifikasi dan diskualifikasi. Makanya memang pendekatannya zero itu. Nah kalau memang ada pembelaan, disampaikan aja di dalam forum di mahkamah. Tidak persoalan. Pasti, Itu memang, Oh, itu, iya. Pak. Oke. Kalau Pak Jokowi gimana meresponnya? Peluang bisa dipanggil gitu Bang Martin? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ya, dan kami menghindari karena begini. Tolong bedakan antara peran 02 sebagai capres dan cawapres dengan Pak Jokowi yang mewakili pemerintah. Oke. Tidak ada hubungannya, ya. Yang menganggap ada hubungannya, mereka lah yang harus membuktikan. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga sudah hadir para narasumber dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.